Halo Semercu, kali ini kita kebetulan ruang sidang pertama kali episode 1. Yang pasti adalah kita akan membawa semua isu-isu masyarakat atau isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat lah, lebih tepatnya seperti itu. Dan apa sih yang paling menarik buat kali ini ya, Ci? Untuk acara kali ini yang paling menarik ini kita kedatangan dari Prodi Desain Interior, bener. Oke, kita kedatangan Prodi Desain Interior karena kita mau bahas apa nih, Ci? Karena kita mau ngebahas tinggal nyaman di rumah 25 meter persegi. Tinggal nyaman di rumah 25 meter persegi. Nah, karena ini apa? Karena ada isu banyak banget. Banyak banget. Karena banyak banget kalau gue lihat di sosial media itu pada mengatakan rumah ini rumah hamster. Oh, iya, karena saking kecilnya. saking kecilnya. Nah, karena saking kecil ini jadi gue penasaran. Sebenarnya layak gak sih? Iya juga ya, aku juga penasaran nih. Iya, karena sebenarnya emang sih di kota Jakarta ini kan tanahnya terbatas udah makin banget. dikit. Jadi tanah pun harganya makin mahal nih. Mahal. Ya kan? Saat mulai makin mahal ini kan harus ada solusi. Ya kan? Nah, cuma pertanyaannya apakah layak hidup atau enggak? Betul banget. Betul kan? Nah, untuk itu maka kita mengundang langsung dari dosen interior Universitas Mercu Buana dan juga mahasiswi desain interior Universitas Mercu Buana. Untuk itu kita silakan Ibu Dwi dan Mbak Grena. Kak Grena ya. Silakan Bu. Duduk aja ya. Kebetulan saya mesti magang. Jadi agak bingung ya kan. Tapi by the way Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Grena sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Aman. Kak Eki sendiri? Aman Kak. Semua aman ya? Aman. Tapi Bisa ya? sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Oh Kak? iya lupa ya. Gimana sih ini Ci? Maklum ya, MC magang. Oke Ci, silakan Ci, mulai dari lu aja dulu lah kenalan. Perkenalkan, aku Eci dari Prodi Manajemen dan menjadi host di sini. Host magang juga? Betul. Kita magang semua isinya di sini. Dan kebetulan adalah gua Ozi. Gua sebenarnya apa ya di sini ya? Umi-umian gitu. Ya enggak juga sih. Dan yang pasti adalah ada Bu, untuk kali ini ya, kita kebetulan ada Bu Dwi. Ya Bu? Bu Dwi tapi di kelas lebih familiar dipanggil Bu Susi. Oh, Ibu familiar. Karena kebetulan di prodi kita banyak yang punya nama Dwi, beberapa dosen ada yang Dwi, sehingga supaya biar jadi khusus nama Susinya yang di. Oke, tapi bukan Susi Pujastuti kan? Mudah-mudahan nasibnya beda nasib ya. Tapi oke, berarti ini teman-teman semua Semercu ada yang kenal nggak? Atau pernah diajarkan sama Bu Susi? Pasti ada lah ya. Kalau boleh komentar lah. Gimana Boleh, sih Bu Susi langsung. ngajar di kelas? Galak kah? Galak kasih tanya saya. Galak kamu di kelas? Ya tergantung situasinya. Kadang-kadang memang perlu galak. Pokoknya bijaksana aja lah ya Bu. Iya. Kadang asik, kadang galak. Nah, kemudian yang berikutnya di sampingnya ada Kak Grena. Kak Grena. Agak susah namanya. Kalau kita mengenalnya biasa G ya? Iya nggak Ci? Iya. Ya kan ini Grena. Ya oke lah, skip lah. Grena sendiri sebagai apa? Grena? Sebagai mahasiswa desain interior, Mahasiswa desain interior. Semester berapa kalau mahasiswa? semester 4. Semester 4. Semester 4. Sama kayak Eci ya? Sama, Oh ya. Oh, tapi Eci mahasiswa Menteng. Menteng di Kalau manajemen. Grena Aku di Meruya. Di mana? Meruya. Kebetulan Grena juga kabarnya ini ya, lagi ada event ya? Iya, event. Event apa tuh? Event Interior Design Week. Interior design. Jadi orang bisa datang nggak sih? Bisa di acara seminar nasional itu kita open public Apanya maksudnya? untuk umum, Oh, untuk umum. Gratis? Gratis. Atau ada tiketnya? gratis. Gratis. Oh, jadi semua bisa datang. Aku juga bisa datang berarti. Iya. Ya bisa kita bapaknya datang ya. Iya. Berapa sampai kapan acaranya? Itu acaranya seminggu. Jadi selama seminggu itu hari pertama kita ada seminar nasional, yang kedua ada pameran itu selama 5 hari ya. Oke. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian yang ketiga itu ada pengabdian masyarakat, terus ada field trip juga. Oke, Gitu. gitu. Tapi secara pamerannya tadi ya yang disebutkan ya. Benar. Di sana ada ini nggak ngebahas bukan ngebahas desain rumah kompak apa ruang kompak gitu? Untuk sejauh ini sih kita lebih ke sustainable design ya, karena kan ini lagi marak-maraknya global warming ya. Jadi kita pasti nggak pengen desainnya itu ya gitu-gitu aja gitu. Kita pengen yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi nggak
yang bosenin. Oh gitu, oke menarik. Nah tapi by the way kita bahas di situ ya sih. Jadi kita mau bahas di skala yang tadi yang Eci sudah sebutkan. Kita akan ngebahas tentang aturan pemerintah yang baru terbit itu. Belum baru terbit, akan ya masih digoreng sebenarnya. Apa sudah sih sebenarnya? Ya sebetulnya kebijakan rumah 21 tipe 21 itu memang sudah lama sekali. Tapi yang luasnya 25 Yang meter 25 memang baru. Dan sekarang itu malah rame banget di sosial media tuh mengatakan itu rumah hamster. Iya, Karena marketingnya sebenarnya. Kalau saya lihat tuh ada marketing perumahan gitu, salah satu perumahan yang memang dia menyebutkan ini adalah rumah hamster. Akhirnya rame lah itu konten tersebut, dan akhirnya jadi viral dan akhirnya orang mengetahui ternyata pemerintah baru-baru ini juga menerbitkan atau akan menerbitkan peraturan rumah subsidi yang luasnya tuh hanya belasan 18 meter. Iya, 18. kurang lebih. Jadi lebih kecil lagi. Lebih kecil. Dengan luas tanah 25 meter persegi. Oh gitu. Tapi kan kalau diriku lihat ya. Tapi Eci sendiri udah pernah lihat dong kontennya itu? Sebenarnya belum pernah sih ya Kak. Cuman aku juga baru tahu nih dari obrolan kita tadi ternyata ada rumah 25 meter persegi. Aku nggak kebayang gitu sebenarnya. Cuman ya kita tahu kita di Jakarta jadi ya aku nggak kaget sih. Gitu. Karena kamarnya Eci sendiri tuh 5x5 25 meter persegi, jadi kaget ya. Iya sih. Udah juga ya. Kamar saya cuma kecil. Jadi bagaimana 25 meter persegi itu bisa memenuhi semua kebutuhan aktivitas keluarga ya. Jadi itu yang paling mungkin orang awam juga nggak bisa membayangkan soalnya seperti apa. Memang kalau kita bayangkan itu kan adalah rumah tipe 21 aja kayaknya sudah kecil ya. Kalau diriku lihat tuh rumah tipe 21 kayaknya sudah kecil. Ini lagi lebih kecil lagi. Iya, tapi dulu 21 dengan luas tanah minimal tuh 60 sampai 72 meter persegi. Jadi artinya konsepnya tetap konsep rumah tumbuh. Jadi bisa diperluas gitu dalam jangka waktu. Jadi artinya pada masa yang akan datang akan ada perluasan, bisa dimungkinkan untuk perluasan dengan adanya space yang memang disisakan untuk ada rumah tumbuh itu untuk ada. Nah, ya, tapi yang jadi pertanyaan saya gini, kan rumah subsidi itu biasanya memiliki aturan dilarang merubah 5 tahun bangunan utama, setelah 5 merubah bangunan utama. Dan kalau kita lihat rumah bangunan utama itu kecil banget. Itu menurut saya itu kecil banget. Dan bahkan kalau saya lihat itu salah satunya kan yang sudah ada furnisnya ya. Saya lihat tuh dia cuman kursi sofa, di ruang tamu kursi sofa, meja, terus langsung dapur. Itu pun jadi mungkin kalau bisa supaya bisa dibayangin, jadi 25 meter persegi itu biasanya mestinya ada 3 ruang, hanya 3 ruang. Jadi 1 ruang untuk kamar mandi WC, 1 ruang untuk kamar tidur. Kemudian 1 lagi ruang itu untuk semua kegiatan. Jadi apakah menerima tamu, ruang makan, ruang belajar, bahkan dapur gitu. Jadi kalau bisa kita coba bayangkan besarannya, jadi kalau 25 meter persegi itu sama dengan 5x5, berarti misalnya kita bagi 2 untuk untuk bed itu 24 misalnya ya, kali 3,5 meter, 2,4 meter kali 3,5 meter, kamar mandinya 1,5 kali mungkin 1,25 itu ya. Kemudian berarti sisanya adalah 2,6 kali 5 meter itu yang akan digunakan untuk semua kegiatan tadi. Wow. Jadi bisa dibayangkan mungkin sebesar kamarnya Mas Oji ya? Iya kayaknya. Saya cuma bilang pakai kayak kardus doang tidur. Jadi fleksibel. Tapi dua sofa kan sebesar sofa ini nggak sih? Iya, tapi itu sofa kan macam-macam ya. Sofa itu ada yang 2 seater, 3 seater. Jadi kalau 2,5, 26 itu seperti ini apa? Yang king size, tempat tidur yang king size. 200 itu? Iya, hanya sisa sedikit gitu ya. Oh alah. Tapi iya. Secara ini ya Bu, secara keilmuan ya. Saya tanya secara keilmuan. Desain interior sendiri ada gak sih standar ruangan yang semestinya saya katakan kamar dulu deh, saya bahas dalam segi kamar. Itu tuh standar minimalnya berapa? Minimalnya? Standar minimalnya tergantung dari aktivitas apa yang akan digunakan di ruang itu. Jadi kalau tidur gitu, orang tidur ya sekedar ada tempat tidur, bisa untuk tempat tidur ya mungkin bisa dibilang cukup ya. Ya karena
di Belanda sendiri gitu ya, misalnya kan banyak flat yang kecil ya, apartemen yang kecil dan artinya rumah tinggal yang kecil itu kan memang sebetulnya masalah di mana saja itu ya, di flat-flat. Dan yang paling memungkinkan untuk desain interior, maka kemudian dikembangkan sistem compact dan multifunction furniture itu yang sebetulnya juga sudah dikembangkan lama seperti misalnya di negara lain. Sistem compact dan multifunction. Sistem compact dan multifunction furniture ya. Maksudnya mungkin kayak yang kasur yang bisa diangkat jadi. Iya. Di compact itu desain yang relatif ramping yang bisa dilipat, kemudian disimpan apabila nggak digunakan. Itu kemudian misalnya rak buku, tapi juga bisa digunakan sebagai meja makan gitu. Oke, tapi cuman memang sangat mahal. Sangat mahal dalam arti sistem compact dan multifunction furniture itu memang nggak masuk di sasaran menengah ke bawah kalau di Indonesia. Nah itu masalahnya di situ. Jadi kalau secara interior penyelesaian rumah sempit itu bisa dengan tadi ya pendekatan compact dan multifunction, karena bisa jadi bahkan satu furniture bisa ada empat kegiatan gitu ya, 4 fungsi, atau bahkan sekarang ada bed yang bisa disimpan di plafon gitu. Cuman jadi sistemnya seperti aksesoris hardware-nya itu kan juga jadi mahal ya, gitu. Dia harus Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Tapi Grena sendiri sudah mempelajari itu, kan? Semester 4 nih, semester 4 nih, saya mau tahu di interior. Udah belajar multifunction sama compact furniture belum? Kalau sejauh ini sih sebenarnya belum pernah ya dapet yang kayak rancangan studio gitu. Paling ada luasan kriterianya tuh mulai dari 100 sampai 150 meter persegi. Oh, jadi karena belum. Oh, berarti jadi termasuk ke mata kuliah perabot. Tapi desain mebel. Jadi desain. Tapi Bu Dwi, saya menariknya gini. Setiap tugas mahasiswa desain interior berarti ada kualifikasi luas bangunan buat ngedesain itu sendiri. Ada. Oke, menarik. Ada. Justru pertama kali sebetulnya merancang itu one living room. Jadi ruang studio seperti di apartemen kan ada yang ruang studio. Nah, sebetulnya itu. Jadi mereka sebetulnya pertama kali juga diajarkan untuk merancang yang masalahnya belum kompleks. Jadi one living room di apartemen itu kan prinsipnya mungkin sama dengan yang di 25 meter persegi. Nah, kalau tentang desain perabotnya, mengenal sistem modular dengan sistem tadi ya, join, engsel, itu sudah ada di Mebel 1 sebenarnya ya pengenalannya, engsel lipat. Cuman memang nah kebetulan nih Mas, baru ada rancangan kurikulum baru, akan ada tambahan 1 mebel jadi 4. Jadi khususnya mebel 1, mebel 2, mebel 3, mebel 4. Nah, mebel 4 itu mungkin akan mengkhususkan ke tadi sistem modular. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti akan bisa ini ya. Bakal bisa menyelesaikan masalah rumah yang akan datang. Dan yang akan datang pemerintah kita juga mudah-mudahan akan bisa membuat itu tadi ya sistem compact dan multifunction yang juga disubsidi. Oke. Memungkinkan. Oke. Berarti di sini adalah pemerintah kalau memang ingin menyediakan rumah mini, rumah tersebut ya yang memang luas bangunannya kecil. Berarti secara tidak langsung pemerintah juga harus memikirkan gimana caranya subsidi untuk furnisnya. Karena kalau misalkan kita jujur aja di Indonesia banget masih jarang orang menggunakan tenaga desain interior. Iya betul. Iya kan, termasuk sebenarnya arsitek pun aja masih jarang gitu loh bangunan. Dan ya tidak tahu ya mungkin skeptisnya adalah mahal biayanya atau apalah banyak lah ya kendala-kendala. Tapi umumnya di Indonesia tuh rata-rata pasti masalahnya dengan biaya sih. Saya udah gitu kan. Apalagi rumah subsidi ini diperuntukkan bukan untuk orang-orang berduit, bahasanya gitulah. Bukan untuk orang-orang yang menengah ke atas. Iya, betul. Targetnya adalah menengah ke bawah, yang bahasanya adalah daripada ngontrak mendingan beli rumah kan gitu ya. Tapi pun kalau beli rumah, sekarang kan beli rumah kalau kita bahas Jabodetabek, itu kan udah pada mahal-mahal ya. Harganya. Bahkan sampai sekarang pun Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita
dulu seingatku tuh pernah berbicara bahwa anak-anak yang akan datang milenial, bahkan milenial apalagi Gen Z nanti gitu kan, itu bakalan sulit memiliki rumah. Ya mungkin karena harganya. Lahan juga. Karena lahan juga. Terbatas, bisanya ke atas ya. Bisanya vertikal Bisanya ini vertikal. ya. Apa namanya sebab vertikal building ya? Vertikal itulah ya living itu. Jadi kayaknya akan membuat ya tanah itu udah mahal banget. Dan sebenarnya emang rumah ruang kecil ini memang sangat berguna ya, sebuah solusi sih dengan keterbatasan lahan yang ada di Jakarta lebih tepatnya. Karena kalau kita beli di daerah tuh, wah transportasinya tuh luar biasa jauhnya, biayanya juga jadi gede-gede juga gitu loh. Jadi emang kayaknya ini, cuman tapi yang jadi pertanyaan itu ya tetap apakah layak hidup, layak huni di rumah tersebut. Secara pandangan Ibu sendiri secara ilmuwan, rumah dengan besar tersebut benar-benar layak huni atau ya sekedar aja sih Mas gitu. Layak nggak layak sekali lagi itu tergantung dari masing-masing punya ini sendiri persepsi ya. Iya. Tapi kan manusia itu sudah dianugerahi untuk punya kemampuan beradaptasi ya, termasuk di situasi mau nggak mau ya. Kadang-kadang bilang nasibnya. Tapi tetap tentu dengan kemampuan kita adaptasi gitu ya. Apalagi sekarang medsos, sekarang banyak sekali konten-konten interior ya yang memberi ide-ide penyelesaian khususnya untuk ruang yang terbatas itu mungkin masih bisa memungkinkan lah ya buat hidup gitu. memungkinkan. Karena emang dasarnya kalau nggak butuh office mah ya masih bisa lah ya. Yang penting ada dapur buat masak, yang penting ada tempat tidur ya. Yang secara mandiri sebetulnya dengan prinsip do it yourself gitu ya bisa diakalin. Misalnya membuat sistem meja yang dilipat ke dinding dengan engsel dengan bracket L itu bisa dikerjakan sendiri. Misalnya dengan kayu peti yang bekas mungkin ya, tapi kemudian di-upgrade, di repainting lagi yang di dalamnya bisa dibuat tempat sepatu, tempat mainan atau lainnya, baju ya, tapi di atasnya bisa kita kasih busa untuk tempat duduk misalnya. Sebetulnya ya. Cuma tapi yang biayanya. Iya, kan bisa pakai bekas. Tapi pertanyaannya adalah propertinya itu pasti custom. Pasti custom atau sebenarnya sudah tersedia secara publik? Maksudnya ya kayak kita beli sofa ini ya tersedia di publik gitu. Atau emang harus kalau diukur gitu terus buat sendiri? Diukur tadi bisa buat sendiri kan sebetulnya. Iya sih, bisa buat sendiri. Banyak tukang Madura. Iya, bisa buat sendiri sebetulnya. Oke. Dengan peralatan yang sederhana. Kenapa? Banyak banget kreativitas yang udah bisa kita ambil dari media sosial. Soalnya ada juga kayak yang aku lihat tuh rumah-rumah dia baru terus dia desain sendiri. Terus ngambil perabotan-perabotannya juga memang kalau misalnya untuk targetnya kelas menengah ke bawah ya memang kan misalnya dari Oren. Iya. Yang toko Oren. Online shop. Toko Oren. Iya. Sebenarnya bulan ini kita emang ngajak sponsor sih. Oh iya, sebetulnya di online shop juga ada sistem yang mirip modular gitu yang masih terjangkau juga ada sebenarnya. Di Tokped gitu, sebenarnya ada sistem yang ya artinya yang harga lokal gitu, dan mungkin beberapa industri mebel juga ada yang mulai mengarah yang ke sistem multifunction, sebetulnya sudah juga mulai ke sana. Artinya ya itu kita nggak melihat lagi yang maksudnya nggak usah dicemaskan lah ya. Artinya ini solusi untuk rumah ruang yang kompak ini sudah ada solusi ya sebenarnya. Adaptif tadi kan. Seandainya paginya buat ruang makan atau ruang tamu, tapi nanti malamnya bisa buat ruang tidur. Buat nonton drakor bisa. Bisa. Prinsip adaptif tadi, multifunction tadi. Kayaknya sih kalau saya lihat prinsip rumahnya adalah nggak perlu teriak. Ya karena tinggal. Bahasanya ya menarik sih, menarik. Tapi by the way, mahasiswa akan diarahkan ke sana juga. Maksudnya artinya mempelajari desain yang memang ruang sempit tersebut. Oh, pasti. Kalau saya dosennya atau saya sekolah dulu justru dikasih soal yang paling susah, misalnya kamu bangun rumah yang
lebarnya 3 meter, panjangnya 20 meter, gimana bisa jadi kantor, jadi rumah. Justru dikasih masalah yang rumit, yang memang harus sebetulnya dipecahkan. Nah, kalau khususnya tentang furniture modular, tapi memang sudah direncanakan ininya ya, modulnya, kurikulumnya di kurikulum yang akan datang ini. Ya. Artinya ya kurikulum yang akan datang. Karena kebetulan Indonesia itu kan saat ini kan masih per tahun ini masih kurikulum merdeka ya. Tapi nanti yang 25-26 artinya di bulan kapan sekolah masuk Juli ya. Kalau perkuliahan September ya. Itu akan menjadi kurikulum berdampak. Nggak salah, kurikulum berdampak yang dimana emang pada akhirnya adalah menghasilkan pelajar-pelajar yang nantinya saat lulus dia mampu beradaptasi di industri. Ya pasti gitu. Dan maksudnya apa? Kan maksudnya kalau kita lihat kan sekarang nih tanah udah makin terbatas. Kita bahas Jabodetabek, kita nggak bahas dunia ya. Kalau kita bahas dunia, Pulau Jawa masih ya tanah luas sebenarnya gitu. Nah cuma kalau kita bahas Jakarta sendiri, memang ruangan makin sempit nih, tanahnya makin sempit, makin terbatas. Artinya kalau kita mau bangun sesuatu emang otomatis yang kecil-kecil. Nah artinya di dalam industri pendidikannya pun juga secara tidak langsung harus benar-benar khusus sekali desain interior nih mempelajari gimana caranya mahasiswa saat lulus ini bisa mengakali kemampuan tadi mengatasi ya masalah-masalah yang ada di masyarakat kan seperti itu ya. Nah untuk Grena sendiri nih pertanyaan saya adalah Grena ada gak sih tantangan di dalam sebagai mahasiswa desain interior yang pernah Grena hadapi? Ya maksudnya tugas kuliah gitu kan yang paling sulit tuh ngapain? Ada apa gitu. Ya misalnya, Mas saya paling sulit adalah membangun rumah di atas air atau membangun desain sesuatu di atas air itu paling susah atau gimana? Untuk saya sendiri ya, kalau sebagai mahasiswa desain interior itu mungkin yang paling susah ya ngerjain tugasnya itu mungkin di bagian maket, permaketan. Permaket. Iya, sebenarnya nggak susah ya. Permaketan nggak mikir. Iya, yang mikir tuh gimana dia jadi market tuh. Nggak tahu skalanya gitu. Kalau semakin kecil kan semakin sulit ya. Kalau susah bisa bikin skala yang besar. Tapi sekarang kan ada ini dari ini kan ada mesin yang ini sekarang bisa nyetak furniture itu. Oh, 3D modeling ya. Oh, 3D modeling. Kebetulan ada ya. Kita alatnya ada di ada. Sekarang jadi lebih permudah gitu. Oh, mahasiswa bimbingan saya karena udah have jadi ya tinggal dibikinkan ke orang. Tinggal bikin ke orang. Bisa, tapi yang penting kan bagaimana secara pemikirannya, konsepnya. Selain itu juga kan ya desainer interior itu kan kita harus mikirin tentang keamanan dulu ya yang pertama. Terus tentang kesehatan, kenyamanan, keselamatan dan keindahan yang terakhir, estetika itu terakhir. Ya soalnya saya tuh pernah nemu ini Bu, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan kepada saya sih. Kamu kalau disuruh pilih rumah, bukan dari kakak saya sih. Kamu kalau pilih rumah, milih rumah yang nyaman atau rumah yang indah? Nah, itu kan kalau saya dulu saya berpikir itu kayak sebuah pilihan nih. Maksudnya kalau rumah indah otomatis nggak nyaman. Rumah nyaman otomatis nggak indah. Nah, belum tentu. Nah, itu desain interiornya gimana tuh? Maksudnya apakah benar kita disuruh milih yang nyaman atau indah atau sebenarnya bisa keduanya bisa dilakukan gitu. Ya, kalau indah itu pasti nyaman. Kalau indah itu pasti nyaman. Indah itu pasti nyaman. Jadi keindahan tuh sebetulnya manusia tuh sebetulnya makhluk homo esteticus. Jadi homo esteticus itu yang cenderung sebetulnya kita tuh selalu ingin mengindahkan segalanya ya. Mbak Oci kan rambutnya misalnya kan jadi estetis. Itu kecenderungan manusia. Jadi karena keindahan itu membuat dia happy. Ya kan, jadi kan kita selalu bahkan kalau tadi Mas Oci bilang bahwa atau tadi ya mungkin estetika nggak penting. Dulu ada masa di mana setelah Perang Dunia Kedua gitu kan, furniture tuh harus fungsional, jadi tidak ada detail, tidak ada keindahan lagi, tapi tetap selalu didesain dengan meskipun minimalis, tapi tetap estetikanya tetap nongol dengan cara yang minimal, tapi tetap itu dijadikan standar estetika, pokoknya ya? bukan standar mau nggak mau itu jadi fungsi, tapi kita bisa bahkan struktur itu bagaimana struktur itu jadi ornamen, detail-detail yang mungkin sambungan kayu antara plat itu kan strukturnya, tapi bagaimana struktur itu juga bisa diselesaikan dengan cara indah, itu kecenderungannya ada terus. Jadi misalnya sambungan kayu gitu ya,
bagaimana sambungan kayu yang biasa papan, tapi kemudian bikin pola sehingga nampak menjadi detail-detail yang ornamental, yang sifatnya dekoratif. Itu kecenderungan manusia selalu seperti itu. Berarti maksudnya bukan berarti nyaman itu berarti mungkin terwadahi secara fisiknya. Jadi kalau tempat tidur, tapi juga terwadahi secara emosinya mungkin. Terwadahi secara emosinya. Bisa membayangkan? Bisa sih, sedikit ya. Grena mungkin bisa nerangin ya. Ci, bisa gak Ci? Bayangkan. Kan makanya kalau kita bayangkan nyaman itu kan, ya memang kalau kita lihat sofanya pakai busa nyaman. Fisik ya kita rasakan kan? Iya. Kalau empuk. Nah, tapi bagaimana mereka ada Mas itu merasa nyaman di ruang tertentu atau tidak nyaman di ruang tertentu? Pernah. Nah, misalnya apa? Kayak misalkan ya ruangan panas butuh exhaust fan, tapi pas naruh exhaust fan-nya jadi itu kan gitu. masih fisik. Itu kan masih fisik yang dirasakan. Oh iya, rasa secara misalnya tenangnya apa? Sih. Saya ya kayak kalau misalnya di masjid studio ini kan kayak nyaman juga nih. Hawanya kedap. Ya, tegang dikit lah. Oh, artinya nyaman itu dalam jadi sisi artinya ya, jadi misalnya masuk ke masjid atau gereja yang tinggi, apa yang dirasakan? Beda nggak sama rumah yang misalnya yang jarak plafonnya itu pendek? Nah, apa coba yang hawanya sih berasanya gimana? Nggak enak, nggak nyaman ya, kan? Kalau di masjid nah, jadi manusia itu merespon bentuk, merespon warna tadi kan. Kalau ruang yang tinggi kita merasakan keagungan, tapi kita juga merasakan misalnya, atau misalnya kalau pendek itu merasa tertekan gitu, atau justru jadi artinya ruang bentuk itu bisa direspon oleh manusia. Jadi misalnya kita mau menciptakan intimasi gitu. Mungkin aja kita membuat lantai yang di bawah yang berkumpul itu seperti ruang gitu. Malah justru misalnya plafonnya direndahkan sedikit sehingga tampak akrab, dekat. Atau misalnya tiba-tiba misalnya di ruang meeting desain bentuk-bentuk seperti apa yang mau nggak mau kita akhirnya terpusat fokus. Ternyata ada garis-garis yang membentuk. Nah, jadi itu. Jadi tadi kalau nyaman, indah itu jadi satu-satuan. Atau bisa berpada jadi satu karena berarti kenyamanan itu berangkat dari alam bawah sadar berarti. Secara nggak langsung. Ya, jadi yang kita rasakan secara fisik dan emosi tadi dan psikis, fisik dan psikis. Soalnya kan kalau indah sendiri kadang kita fisik dan psikis dan spiritual. Misalnya kita bisa kan untuk berkontemplasi di ruang tertentu kita merasa bisa berkontemplasi itu kan bisa, atau semangat tiba-tiba semangat itu kan sebetulnya dibangun dari lingkungan yang melalui konsep interior ya. Melalui konsep interior tersebut. Ngomong by the way, Bu, ini kan rumah kecil nih Bu ya. Kita balik lagi si rumah mini ini. Ya, nah itu bisa juga. Misalnya untuk luas gitu ya. Mungkin diberi cermin, dari efek cermin itu kan meluaskan. Warnanya juga warna yang terang misalnya, sehingga punya efek meluaskan gitu. Berarti cocok buat semercu yang misalnya tinggal di kosan gitu. Dapat warna gelap. Kayaknya saya nggak kos kebetulan. Kos juga Grena? Kos. Bagus gak kosannya? Kalau kosannya kurang bagus. Nah, berapa meter persegi? Kamarnya berapa meter persegi? Loh, besar berarti ya. 3 kali 3 berarti 9 ya? 9 meter persegi. Separuh dari rumah tersebut. Jadi rumah tipe 25. Tapi kok kosannya rapi, Grena? Rapi, aman. Anak interior pasti rapi. Takutnya akan dipertanyakan. Tiba-tiba anak interior tapi ya jangan-jangan Mas Oci ini nih. Aduh. Mau bilang mau main ke rumah. Main ke kos-kosan. Nggak bisa. Nah, tapi menariknya berarti Grena sendiri sebenarnya ilmu desain interior sendiri itu bisa diadaptasi juga ya. Makanya kita belajar di bidang desain interior, ujungnya pada akhirnya manusia kan butuh ruang ya. Butuh ruang. Banyak ruang itu terlepas dari ruang apapun ya. Artinya ya tidur pun kita butuh ruang gitu. Berarti desain interior ini menjadi hal pokok manusia untuk agar hidupnya lebih nyaman. Lebih berkualitas. Intinya itu. Oke, tapi kalau kita bicara kualitas sendiri,
struktur bangunan tuh mempengaruhi atau cukup dimainkan interior? Maka bangunan kan udah kunci nih kayak rumah yang Ya, mempengaruhi. kan jadi kan kayak rumah subsidi ini kan bangunannya udah kekunci nih Bu. Ya kan selama 5 tahun ke depan nih ya udah konsepnya bangunannya struktur utamanya nggak boleh diubah ya otomatis kan secara tampilan depan pun juga nggak bisa ditinggiin dan lain kayak gitu. Ya, kenyamanan misal unsur penghawaan sebetulnya nggak diubah secara fisik tapi misalnya untuk butuh pencahayaan yang baik bisa saja dari ini ya dari atap kan ada yang kaca, Ada kaca. misalnya jadi memasukkan unsur cahaya Jadi biar lebih luas. cahaya alami gitu atau membuka memang secara struktur kita nggak mengubah tapi kita sebetulnya bisa dinding ini kan sebetulnya bukan struktural jadi bisa dijebol gitu ya, dinding jadi misalnya kita mau butuh bukaan yang lebih luas gitu Atau itu bisa sebetulnya Atau saya ingat ini Bu, pintu yang ini ya Bu, yang pintu bisa jadi pembatas bisa dilipat juga jadi ruang kosong, open space sebutannya iya itu. betul. Oke, menarik. Oke sih Bu, tapi partisi yang paling sederhana ya kayak korden itu penyekat. Kayak rumah ibu saya. Ibu saya ngakalin gini. Ini ada ruangan nih. Kan kebetulan kita tinggal kan emang di Tangerang. Saya tinggal di Tangerang nih. Ya otomatis zonanya panas lah ya. Kita bukan zona kayak di Bandung atau Bogor. Kita kan biasanya kalau ngumpul keluarga butuh AC ya biar adem gitu kan. Karena konsep rumah saya itu open space. Maksudnya emang dindingnya emang nggak ada banyak sekatan. Jadi kalau pakai AC pun harus AC yang PK-nya besar ya secara ini. Namun akhirnya maka kalau pakai AC yang besar pun kan listriknya juga besar. Terus kemudian juga pembeli AC pun juga agak lebih mahal juga otomatis seperti itu. Nah, akhirnya ibu saya tuh mengakali dengan horden. Untuk membatasi ruang yang jadi sebetulnya ya ilmu itu tadi solusi yang sebetulnya dipelajari Grena berapa semester itu kita semua tuh punya kemampuan potensi juga bisa menyelesaikan tadi interior. Itu saya yakin juga apalagi dengan banyaknya konten-konten kreator yang mengarah ke situ gitu ya. Tentu tetap bisa dalam 25 meter persegi itu tetap bisa diupayakan optimal tuh kenyamanannya melalui kreativitas yang tadi kita sudah bahas buat sekat yang kemudian misalnya tempat tidur di bawahnya kita buat penyimpanan gitu ya. Tapi ibu sendiri pernah ada gak sih mahasiswa kita yang memang menurut ibu karyanya itu sangat layak banget dalam arti sih? Banyak. Bagus aman semua. Nah, Grena sendiri tantangan yang paling sulit dihadapi tadi itu masih belum kejawab sebenarnya. Tadi kan hanya ruang terbatas, ya kan? Tantangannya apa? Cuma market aja. Ada lagi. Apa tuh? Banyak persaingan kan makin banyak. Iya, Grena harus gimana ya? Luas, terus juga kan ya kita harus mengglobal kan ya? Ini problem solvingnya itu Bu tadi. Nah iya, harus dengan bisa cara yang memecahkan kreatif masalah ya. yang kreatif dengan ide-ide kita harus kita munculin di situ. Nah, pertanyaan saya gini, Grena bisa gambar gak sih? Bisa. Nah, Bu, tapi saya mau nanya, orang nggak bisa gambar boleh masuk desain interior nggak? Boleh. Masih bisa memungkinkan. Karena pada dasarnya desain interior pun mempelajari gambar apa nggak sih? Pokoknya artinya kan kalau gambar yang saya pahami. Dengan sekarang teknologi sekarang memungkinkan mahasiswa yang nggak bisa gambar karena kan pakai program komputer ya, Grena ya, udah nggak lagi pakai freehand. Mungkin semester 1 ya kita menggunakan manual, tapi udah semester 2 tuh kita udah mulai belajar di komputer ya. Jadi aplikasi. Tapi masalahnya kaitannya adalah kalau orang yang seneng gambar gitu, jadi happy kalau masuk interior karena kaitannya kan desain ya seni ya happy passionnya di situ hubungannya ke sana aja. Tapi kalau yang nggak punya passion menggambar tapi punya keinginan intensi yang sangat besar dengan tadi ya komputer tentu sangat bisa dan semua hal itu bisa dipelajari. Jadi buat semuanya semercup ataupun sahabat semercup kalau emang mau gabung di desain interior Universitas Mercu Buana boleh banget walaupun nggak bisa gambar. Walaupun nggak bisa gambar. Jadi jangan sampai terkaku nih. Soalnya kan pasti kan itu menjadi ini menjadi isu sih Bu. Maksudnya bahwa orang kalau masuk desain itu
harus bisa gambar. Terus kalau saya senang desain, maksudnya senang Dan gambar itu bisa dilatih, meskipun ada unsur bakat. Tapi kalau yang bakat juga nggak pernah dilatih dengan bisa dilatih. Jadi semua hal itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Tapi dengan ada teknologi desain interior aman lah ya untuk orang yang tidak bisa gambar. Ya nanti kan terbentuknya sendiri ya. Maksudnya untuk awal-awal nih, jangan sampai jadi ketakutan nih orang. Jangan kan ada ilmunya. Jadi komposisi yang indah itu. Seperti apa itu kan sudah ada rumus juga, meskipun feeling kita, tapi kan nanti akan dibantu dengan itu bakal step by step teori, iya. Pelan-pelan Dan membuat komposisi yang bagus tuh gimana? Oh harus ada penekanannya, harus ada balansnya. Komposisi itu kan bisa dipelajari. Jadi asal tadi motivasinya cukup baik, benar. Ada kemauan bisa, juga. ada ya. kemauan kuat, bisa aja. Berarti oke. Tapi by the way balik lagi ke tema konklusinya buat pemerintah. Ya itu tadi ya, sebenarnya itu tadi sebetulnya kalau nanti ada waktu mungkin saya pengen juga ya menjelaskan persiapan seandainya mebel compact dengan multifunction itu bisa juga dijadikan subsidi seperti rumahnya. Nah, karena pemerintah sendiri sebetulnya punya pengalaman membuat rumah sederhana dengan sistem modular. Pernah, iya ada, punya, jadi namanya Risha atau rumah instan, jadi kan sistem modular. Jadi sistem modular pada rumah tinggal sederhana itu udah pernah ada gitu. Dan itu mungkin juga bisa nanti bisa dikembangkan juga ke dalam furniturnya. Gitu. Meskipun tentu ada persiapan panjang karena ya tidak mudah, tapi sangat memungkinkan kalau akhirnya nanti di subsidi rumah sederhana tadi juga dilengkapi dengan subsidi rumah yang berbentuk compact dan multifunction tadi sebetulnya memungkinkan iya. Oke, jangan cuma ngasih bangunan doang. Soalnya kalau ngasih bangunan doang, lihat contoh isinya bingung Kak. Iya, dalamnya ibu lihat Bu yang gambar itu. Dia pakai mesin cuci yang front load. Yang masuknya dari depan, bukan dari atas. Padahal kan orang kalau beli rumah subsidi mesin cucinya masih 2 tabung. Itu menyikat ya kan. Itu aja berarti kan untuk beli mesin cucinya udah mahal banget. Ditambah lagi, nggak salah seingat saya tuh di contoh videonya tersebut rumahnya adalah dia pakai kompor listrik. Ya sekarang mohon maaf ya Indonesia ya orang Jakarta gitu kan. Tapi manusia tuh semakin didesak oleh masalah semakin keluar kok kreativitasnya. Itu sudah jadi anugerahnya ya, kita punya kemampuan penyelesaian. Justru kadang-kadang iya fitrahnya justru dengan permasalahan justru pasti selalu ada. Jadi pasti nanti penghuni, saya yakin ya penghuninya itu juga akan selalu mencari cara bagaimana akan nyaman dalam situasi yang minimal. Itu manusia sebetulnya. Itu karakter manusia. Jadi mudah-mudahan pada akhirnya juga mereka akan nyaman karena itu bisa diusahakan. Ada solusi lain yang beradaptasi. Tapi intinya adalah berarti rumah layak huni. Rumah layak huni. Berarti intinya. Aku yang introvert sih kayaknya layak ya kan. Introvert kalau temannya 5 juga tentu rumah itu. Main semua 5 ya udah biar rumah. Nah tapi untuk Grena sendiri artinya tadi balik lagi Bu. Tadi Grena juga ada pameran nih. Semua karya mahasiswa mercu ada semua di sana IDW. Karya interior ya khususnya karena khusus desain interior. Semua kampus apa? Khusus interior di Mercu aja. Khusus interior di Mercu. Berarti buat sahabat semercu ataupun semercu atau siapapun lah ya yang ingin melihat karya anak Mercu terkait desain interior bisa langsung datang ke IDW. Grena siap nyambut ya di sana ya. Ada sebenarnya apa gitu gratis konsultasi ya. Ide. Boleh. Jadi ide tuh, jadi buka meja konsul ya mahasiswa. Kan, boleh itu. Kan mohon maaf ya. Di sini ya minta nomor telepon. Iya nanti di acara IDW ada satu meja yang buat untuk konsultasi. Karena kan jujur bisa buat Bu. apa namanya dosen-dosen mungkin. Jujur saya aja rumah sampai sekarang nih ini saya rencana mau ke PRJ nih Bu ya. Mau beli kasur tapi harus bingung karena rumah saya kapasitas terbatas gitu kan. Saya mau nyari kasur dan disclaimer rumah saya tuh zona banjir juga gitu loh. Jadi ada beberapa momen kadang air naik gitu. Dan akhirnya saya pun juga masih mikirin nih, saya harus beli kasur yang kayak apa nih dengan kondisi keadaan seperti rumah saya kayak gitu. Kadang kita kan butuh masukan-masukan. Nah, mungkin dengan adanya pameran IDW siapapun ya bisa datang ke pameran IDW lihat hasil karya anak Mercu dapat inspirasi ya kan. Kayak IKEA ya.
Nah, IKEA itu sebetulnya prinsipnya kan juga sama dengan compact dan multifunction tadi. Iya. Saya sih Jadi dibuat flat pack gitu. Itu bakalnya itu juga ke arah sana maksudnya. Itu kan akan juga solusi rumah-rumah di Belanda atau flat itu yang unitnya kecil-kecil. Makanya IKEA itu sebetulnya untuk itu tujuannya. Oke. penyelesaian itu. Tapi secara nggak langsung, Grena, dari sudut pandang mahasiswa, udah pernah ngadain proyek? Atau pernah diminta orang buat desain tertentu? Sejauh ini sih belum pernah ya. Tapi ada teman-teman yang pernah? Ada. Berarti buat semuanya bisa. Teman-temannya bahkan udah kerja ya? Bahkan yang yang punya belum project lulus ya? pun Punya ada project, banyak. Banyak. Mahasiswa TA kita banyak yang udah Enak ya, gitu project. sama interior kemarin. dosennya kalah nggak pernah punya project. Dosennya kalah. Ya, dosennya mungkin kurang power kali. Mungkin bisa Ya. mau Bu di sini ya. Ya, artinya mereka sebelum lulus Sudah siap. udah Harus siap. Sudah Dunia siap kerja. untuk di industri desain interior sendiri. Oke lah, menarik lah. Ci, gue bingung nutupnya gimana, Ci? Ini layar dari tadi udah minta tutup aja nih. Mungkin aku minta closing statement aja kali ya Oh, dari boleh. Ibu dan Kak Grena sebagai dari Kak prodi Grena. desain interior. Boleh Nah, dari Kak saya Grena udah mungkin banyak. gimana nih harapannya untuk mahasiswa-mahasiswa atau untuk pelajar-pelajar di luar sana, gimana nih penyelesaiannya kalau misalnya di rumah kita nih emang pada dasarnya memang mini atau memang terbatas gitu kan, apalagi kita di Jakarta nih yang penuh keterbatasan. Ditambah lagi udara kita juga sesak. Iya. Polusi. Gimana tuh? Ya boleh. Jadi harapannya ya khususnya nih untuk mahasiswa desain interior itu kita mau intinya mahasiswa desain interior itu harus bisa terlibat lah dalam dunia industri. Mungkin kita ini biasanya suka ada kuliah lapang ya Bu ya, ada atau factory visit gitu, kita belajar di sana. Terus menurut aku sebagai mahasiswa desain interior itu kalau bisa ikut kompetisi terus ya, kompetisi desain khususnya di interior itu biar kita tuh bisa ngasah kemampuan kita dan kepedulian sosial kita di situ. Jadi closing statement-nya dari Kak Grena sendiri adalah, ayo dong semua mahasiswa desain interior kita tunjukkan kemampuan kita, bahasanya gitu kan, Benar, ya, kemampuan kita agar apa ya? Agar ya kemampuannya makin terasa ya, dan kemudian kemampuan juga ya terasa. dapat project-project ya. Benar. Ada aja problem solvingnya ya kan. Iya. Benar. Nanti kan tiba-tiba dapat lagi pemerintah rebitin rumah subsidi 2 kali 3 gitu kan. Nakam aku tuh. Oke, kalau Kan 2 kali 1. Oh iya, 2 kali 1 ya? Makam orang. Gede banget. Udah ketahuan, nggak ngaji. Oke Bu, kalau Bu Dwi sendiri, apa closing statement-nya Bu? Kalau saya apa ya, kalau tadi mengacu ke happy, ke kelayakan ya. Nah, sebetulnya kita sebagai manusia gitu ya. Dulu rumah-rumah pada zaman primordial bangsa kita itu bahkan rumah itu kenapa atap-atapnya tuh besar tinggi. Karena rumah itu sama dengan penghadiran sang ilahiyah ke dalam rumah. Itu konsepnya. Jadi semua konsep di seluruh Nusantara kita, rumah adalah penghadiran sang ilahiyah, penghadiran kosmos ke dalam bangunannya. Jadi artinya bahwa rumah itu juga harus bisa menghubungkan langsung antara manusia dan jadi simbolnya itu melalui atap yang tinggi dan besar gitu. Jadi intinya apa? Jadi ya manusia di dalamnya tuh selalu tujuan manusia sebetulnya ya itu tadi ya ingin bersatu dengan ilahiyahnya, dan tentu dengan itu masalah lingkungannya itu akan terbangun sendiri kan. Masalah misalnya rumah yang kecil, jadi dia tetap rasa syukur dan rasa kehadiran Tuhan itu ada, lebih kuat. Kemudian dengan Tuhan tuh maha bahagia, maha happy, maha indah, itu pasti akan tadi problem-problem solvingnya yang akan dia buat sendiri untuk mengatasi rumah terbatas itu pasti ada. Pasti ada. Oke, jadi dia tadi bisa happy dalam situasi yang apapun itu kan harus yang kita mau capai kan. Kembali ke fitrahnya manusia, inginnya bahagia di dunia ya kan. Karena Enggak, tapi bahagia itu kan nggak harus mewah gitu kan. Bahagia itu artinya ada di dalam kita sendiri.
Ya. Lebih nyaman aja bisa tidur kebagian. Benar. Ya, Masalahnya iya. buat kita bahagia itu emang sederhana, tapi modular mahal banget biayanya. Iya, tapi tadi jangan khawatir. Dimungkinkan, mungkin nanti saya bisa melalui pengabdian, melalui mungkin nanti bisa hibah, nanti bisa mengajukan proposal yang kaitannya mengarah ke sana. Iya, Buat mau jadi dibuat dalam solusi. skala kecil. Iya, dibuat percontohan misalnya dari unit dari kan kita ada pengabdian masyarakat ya, yang dari pemerintah hibah atau dari internal sendiri. Nah itu mungkin nanti saya jadi ingin mencoba juga ya bagaimana sistem modular nanti bisa Sampai jadi sebuah solusi, diterapkan ya. dan jadi sebuah Akan menjadi solusi. tren baru ya. Dan nanti ada dampak sosial yang kemudian distudi lagi ke ketahanannya, secara fungsi nanti bisa Grena kan bisa terlibat, bisa di apa namanya sistemnya tadi bisa dilihat lagi kesesuaiannya. Karena kan kita juga harus melihat tadi bentuk bangunannya dan lain-lain. Jadi masuk sini diketok pakunya roboh. Kayaknya gimana? Tapi ya udahlah. Tapi yang paling kita Ci boleh Ci closing Ci tolonglah. Udah banyak banget nih dari Kak Grena dan Bu Dwi informasi-informasi seputar desain interior, juga ada tentang rumah 25 meter persegi yang udah menjadi tren nanti ya di Jakarta, khususnya di Jabodetabek. Dan ternyata banyak banget aku baru tahu informasi-informasi seputar desain interior. Kalau misalnya tentang rumah nyaman, rumah indah itu berkaitan sebenarnya ya. Kalau misalnya rumah desain 25 meter persegi ini kan memang kecil ya sebenarnya teman-teman, cuman nggak apa-apa karena ada solusinya di sini. Kita bisa calling aja nih desain interior untuk mahasiswa desain interior yang nantinya akan menjadi calon-calonnya. Dan nggak lupa ini ada di Universitas Mercu Buana. Jadi tinggal dicari aja di Universitas Mercu Buana ada prodi apa? Desain interior. Betul. Nah, Segitu aja kali ya kan. Paling udah ya udah. Sekian aja, sampai jumpa di episode berikutnya. Iya, next episode. Dadah. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.